Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Jevina Dipan. Nama saya Priscilia Dayan. Nama saya Jevani anak Kumendong. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membahas materi mengenai Konsep dasar manajemen keuangan dan Nilai waktu dari uang. Konsep dasar manajemen keuangan. Konsep dasar manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Tujuan perusahaan terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Ketiga tujuan perusahaan ini saling berkaitan satu sama lainnya. Tujuan perusahaan untuk memperoleh laba maksimal dimaksudkan agar perusahaan dapat hidup terus. Didirikannya perusahaan tidak dibatasi untuk waktu tertentu, tetapi diharapkan hidup terus tanpa batas waktu. Meskipun dikenal sebagai konsep corporate life cycle atau siklus hidup perusahaan, di mana suatu saat perusahaan akan mati, namun kematian itu tidak dikehendaki oleh perusahaan. Oleh karena itu, kelangsungan hidup perusahaan akan terus dijaga dengan berusaha memperoleh laba sebesar-besarnya. Berikut ini ada 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama ada keputusan investasi atau investment decision. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga bidang keputusan tersebut yang ada di atas. Hal ini karena keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu yang akan datang. Yang kedua ada keputusan pendanaan atau financing decision. Apabila keputusan investasi berkenaan dengan unsur-unsur neraca yang berada di sisi aktiva, maka keputusan pendanaan akan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Yang pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Yang kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal yang optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimal. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset atau asset management decision. Kita senang mendengar sesuatu ungkapan yang berbunyi lebih mudah membangun daripada memelihara. Ungkapan ini hampir berlaku bagi semua orang yang memiliki suatu aset atau aktiva. Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset-aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Perkembangan teori keuangan. Yang pertama ada teori pasar modal atau efficient capital market theory, dan yang kedua ada teori struktur modal atau capital structure theory, dan yang ketiga ada teori dividen atau dividend theory. Yang keempat ada teori diskonto aliran kas atau cash flow discount theory, dan yang kelima ada teori agen atau agent theory, dan yang keenam ada teori informasi asimetrik atau asymmetric information theory, dan yang ketujuh ada teori portofolio atau portfolio theory, dan yang kedelapan atau yang terakhir ada teori opsi atau option theory. Sekian. Sumber dana perusahaan. Adapun sumber dana eksternal yang berasal dari modal sendiri, terdiri atas modal yang berasal dari pemilik perusahaan, baik pemegang saham biasa maupun saham preferen. Ada juga sumber dana internal yang ada di perusahaan, terdiri atas laba yang tidak dibagi atau laba ditahan, dan depresiasi. Baiklah, sekian untuk pemaparan materi dari konsep dasar manajemen keuangan, dan dari itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
Manajemen keuangan meliputi pengelolaan sumber daya manusia keuangan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memastikan keberlangsungan operasionalnya. Ini mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, pengambilan keputusan investasi, dan pemantauan kinerja. If you need a lover, baby, they look at me when I'm looking at you. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian nilai waktu dari uang. Pasti di antara teman-teman ada yang belum paham dengan nilai waktu dari uang. Nilai waktu uang sendiri memiliki pengertian, yaitu sebuah konsep pergerakan nilai uang berdasarkan waktu. Konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas nilai uang saat ini atau present value akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang atau future value karena adanya faktor bunga. Suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang, jika dinilai sekarang maka jumlah uang tersebut harus didiskon dengan tingkat bunga tertentu. Faktor bunga dalam kasus ini dinamakan faktor diskonto. Sebaliknya, apabila suatu jumlah uang tertentu saat ini dinilai untuk waktu yang akan datang, maka jumlah uang tersebut harus digandakan dengan tingkat bunga tertentu. Faktor bunga pada kasus penggandaan ini dinamakan faktor pengganda atau pemajemukan. Selanjutnya yaitu nilai waktu yang akan datang atau future value. Nilai waktu yang akan datang atau nilai masa depan, future value, merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai atau uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimakan dengan suku bunga tertentu. Suku bunga yang terdapat dalam future value ada dua, yaitu yang pertama, bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan atau dikenakan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Jumlah uang dan bunga sederhana merupakan fungsi dari variabel-variabel pinjaman pokok, tingkat bunga per tahun, dan jumlah waktu lamanya pinjaman. Untuk menghitung jumlah bunga sederhana adalah jumlah bunga sederhana sama dengan pinjaman atau tabungan pokok dikali tingkat bunga per periode waktu dikali jangka waktu. Yang kedua, bunga majemuk. Bunga majemuk menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berskala. Hasilnya, bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman dibungakan lagi bersama-sama dengan pokok pinjaman tersebut. Perbedaan hasil yang diperoleh antara menggunakan bunga sederhana dan bunga majemuk dapat dilihat pada tabel nilai akhir dari Rp8.000 untuk berbagai waktu periode dengan bunga 8% sebagai berikut. Dari tabel di atas terlihat bahwa perhitungan nilai masa depan antara bunga sederhana dan bunga majemuk menghasilkan nilai yang berbeda. Semakin lama yang dibungakan, maka semakin besar perbedaan antara bunga majemuk dan bunga sederhana. Nilai sekarang atau present value. Present value atau nilai sekarang merupakan besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian. Untuk menghitung nilai sekarang, kita perlu menggunakan rumus seperti yang ditampilkan di slide. Dalam mencari nilai sekarang, seperti contoh di atas, tingkat bunga yang digunakan dikenal dengan sebutan tingkat faktor diskonto atau diskon faktor. Faktor diskonto tersebut digunakan untuk mendiskontokan suatu nilai tertentu yang akan diterima pada waktu yang akan datang untuk dinilai sekarang. Selanjutnya ada anuitas atau annuity. Jadi apa sih itu anuitas itu? Jadi anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode tertentu. Ada dua macam anuitas, yaitu anuitas biasa atau ordinary annuity dan anuitas jatuh tempo atau due annuity. Konsep anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo dapat diterapkan dengan konsep memajemukan baik untuk nilai yang akan datang maupun nilai sekarang.
Selanjutnya ada anuitas nilai masa datang. Nilai yang akan datang dari suatu anuitas atau future value of annuity disingkat FVAN. Didefinisikan sebagai nilai anuitas majemuk masa datang atau masa depan dengan pembayaran atau penerimaan periodik atau R dan N sebagai jangka waktu anuitas. Rumus untuk mencari nilai masa datang suatu anuitas biasa adalah sebagai berikut seperti gambar yang ada di bawah. Dan selanjutnya ada anuitas nilai sekarang. Nilai sekarang dari suatu anuitas atau present value of annuity disingkat PVAN didefinisikan dengan nilai anuitas majemuk saat ini atau sekarang dengan pembayaran atas penerimaan periodik atau R dan N sebagai jangka waktu anuitas. Secara matematis nilai sekarang anuitas dapat dinyatakan seperti yang ada di gambar di bawah. Terima kasih. Baik, sekian untuk pemaparan materi dari nilai waktu dari uang. Untuk kesimpulannya, jadi mengenai nilai waktu dari uang adalah bahwa konsep ini mencerminkan pentingnya waktu dalam mengevaluasi nilai uang. Uang saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan uang di masa depan karena dapat digunakan untuk investasi maupun untuk mendapat imbal hasil. Memahami nilai dari uang membantu individu dan perusahaan untuk membuat keputusan keuangan yang bijak, mempertimbangkan faktor waktu, resiko, dan potensi imbal hasil. Oleh karena itu, konsep ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan investasi, perencanaan keuangan, dan evaluasi proyek atau peluang bisnis. I might not have a fancy car, but I fancy you. So give me